Selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Iya dan bersama saya di sini ada Mbak Vina. Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrolin tentang topik yang menurut aku penting banget nih, yaitu tentang perjalanan pendidikan di Indonesia. Iya, kalau ngomongin pendidikan, apa sih yang pertama kali kepikiran di benak kamu? Kalau aku sih langsung kebayang ya gimana perubahan dari zaman kolonial sampai sekarang. Dulu pendidikan itu cuma buat kaum elit aja Mbak. Sekarang udah mulai lebih inklusif. Tapi ya masih ada tantangannya juga. Kalau Mbak Vina sendiri gimana? Aku setuju sih. Aku juga mikir kalau pendidikan itu kunci untuk kemajuan bangsa, dan perjalanan pendidikan di Indonesia itu panjang banget. Dari sebelum merdeka sampai sekarang. Nah, kita bakal bahas lebih dalam tentang itu di episode kali ini. Jadi, jangan kemana-mana. Oke, mari kita mulai dari yang awal dulu. Di masa kolonial, pendidikan di Indonesia sangat terbatas, dan sistem pendidikan waktu itu lebih banyak untuk kepentingan pemerintahan kolonial Belanda. Mbak Vina, kamu tahu nggak sekolah yang pertama kali didirikan Indonesia itu kapan ya? Kalau nggak salah sekitar abad ke-19 ya. Pendidikan pada masa itu hanya untuk kaum kalangan elit dan orang-orang yang dianggap bisa membantu Belanda. Misalnya mereka mendirikan sekolah untuk bangsawan lokal, seperti sekolah ELS, untuk anak-anak keturunan Eropa dan priai pribumi. Iya, bener banget. Jadi, yang bisa sekolah itu cuma golongan tertentu aja, Mbak. Mayoritas rakyat Indonesia nggak punya akses ke pendidikan formal, apalagi rakyat biasa yang hidup di pedesaan. Belanda juga memanfaatkan pendidikan lomba untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka. Betul banget itu. Selain itu, ada juga sekolah yang didirikan oleh misionari. Sekolah-sekolah ini fokus pada pendidikan agama dan keterampilan dasar seperti membaca dan menulis. Tapi tetap aja aksesnya terbatas. Nah, disinilah awal mula ketimpangan pendidikan di Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka tuh Mbak, pada tahun 1945, pemerintahan mulai melihat betapa pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Waktu itu, presiden pertama kita itu I.R. Soekarno menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama. Iya, bener banget. Bahkan di UUD 1945 pasal 31 itu disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tapi tantangannya banyak banget ya. Pada saat itu kita masih kekurangan guru, fasilitas pendidikan, dan dana untuk membangun sekolah-sekolah. Betul banget Mbak. Meski begitu, pemerintah Soekarno tetap berusaha untuk memperluas akses pendidikan. Mulai muncul sekolah-sekolah nasional yang lebih terbuka untuk semua kalangan. Pendidikan juga dijadikan alat untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan membangun karakter anak bangsa. Bener banget, pendidikan di masa awal kemerdekaan itu fokus pada nasionalisme. Tapi jangan lupa, di masa ini juga mulai muncul kurikulum yang terfokus pada pembangunan, terutama saat Soeharto mulai memimpin. Sekarang kita masuk ke Orde Baru di bawah pimpinan Pak Soeharto. Pendidikan semakin terstruktur dan juga sistematis. Salah satu kebijakan besar yang muncul di era ini adalah wajib belajar selama 6 tahun, yang kemudian diperluas menjadi 9 tahun. Mbak Vina, kebijakan ini dampaknya besar banget ya? Iya, betul banget. Program wajib belajar ini memang sangat signifikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar di Indonesia. Banyak sekolah yang dibangun dan pemerintah memberikan perhatian lebih pada pemerataan pendidikan ya. Ya, walaupun kualitasnya masih jadi masalah sih. Iya Mbak, apalagi di wilayah pedesaan. Masih ada kesenjangan antara pendidikan di kota dan juga di desa. Tapi setidaknya di masa ini banyak anak yang sebelumnya tidak bisa sekolah jadi punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal. Setuju banget. Tapi selain kesenjangan wilayah, ada juga masalah lain seperti kurikulum yang terlalu kaku dan lebih banyak menekankan pada hafalan daripada pemahamannya.
kurikulum waktu itu fokus banget pada pembangunan ekonomi. Jadi nggak terlalu banyak ruang buat kreativitas peserta didiknya. Nah, setelah Orde Baru runtuh dan masuk ke era reformasi, pendidikan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Kebijakan desentralisasi membuat pemerintah daerah punya kewenangan lebih, Mbak, untuk mengelola pendidikan di wilayahnya masing-masing. Betul banget, desentralisasi ini memang banyak berdampak positif bagi pendidikan ya, terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan. Tapi ya tantangannya juga banyak banget, seperti kemampuan daerah dalam mengelola anggaran pendidikan dan kualitas guru yang masih bervariasi. Nah, di era ini juga muncul berbagai kebijakan baru seperti kurikulum 2013 yang mencoba untuk lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan kompetensi siswa, bukan cuma hafalan. Dan yang paling baru, kita punya kebijakan Merdeka Belajar. Kamu tahu nggak, Mbak Vina, apa tujuan utama dari Merdeka Belajar itu? Menurut aku tujuan utama Merdeka Belajar itu adalah memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas kepada guru dan siswa ya. Jadi pembelajarannya nggak terlalu kaku dan siswa bisa lebih kreatif dalam mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini juga sejalan dengan kebutuhan di abad 21, di mana kegiatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis sangatlah penting. Tepat banget itu, Mbak. Tantangan pendidikan di era modern ini juga semakin kompleks, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat kita beralih ke pembelajaran daring. Tapi ini juga kesempatan loh, Mbak, buat kita untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik. Setuju, tapi ya masih ada tantangan seperti ini. Keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil ya, kualitas jaringan internet dan kemampuan guru serta siswa dalam memanfaatkan teknologi dengan efektif. Oke, kita udah ngomong panjang lebar tentang perjalanan pendidikan di Indonesia, mulai dari masa kolonial sampai sekarang nih, Mbak. Dari yang tadinya eksklusif untuk kalangan elit sampai pendidikan yang lebih inklusif meski masih banyak banget tantangannya. Iya, perjalanan pendidikan di Indonesia memang penuh liku-liku, tapi setiap zaman membawa perubahan yang lebih baik ya. Semoga aja kedepannya pendidikan kita masih semakin maju dan lebih merata ya, dan siap menghadapi tantangan global di abad ke-21. Betul banget itu, Mbak. Dan semoga kebijakan-kebijakan seperti Merdeka Belajar bisa membawa perubahan positif bagi pendidikan kita. Oke, terima kasih ya buat yang udah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah, bye-bye.